At-Targhib wa Tarhib halaman 27. At-Targhib fi shaffil awwali fi iqamatis sufufi. At-Targhib fadilah atau keutamaan fi shaffil awwali, di shaf yang pertama, fi iqamatis sufufi, dalam menegakkan barisan atau shaf, bukan shaf makanan ya. Shaf itu barisan. Kalau bahasa kita ya shaf. Bahasa Arabnya as-shaf. Kalau satu, kalau banyak menjadi sufuf. Makanya kalau lagi sholat kadang imamnya kan sawu sufufakum, sawu luruskan, sufuf itu barisan-barisan. Kalau as-shaf satu barisan, kalau banyak as-sufuf. Makanya ini dikasih ini biar barisannya lempeng. Ini kadang masih ada aja yang kakinya lebih ke depan, ada yang lebih ke belakang. Ini kan pas telapak kaki kan ini ya. Ini maksudnya biar lurus. Seorang imam sebelum dia takbiratul ihram itu memang hendaknya madhep ke belakang untuk ngecek kondisi jamaahnya. Sudah rapi apa belum? Terus melihat jamaah di belakang ini masih pada muda-muda apa yang muda udah 20 tahun yang lalu. Yang mudanya 30 tahun yang lalu berarti sekarang kan sudah. Maksudnya dicek kalau jamaahnya masih muda, kira-kira masih kuat, bacaan agak panjang enggak masalah. Lah kalau jamaahnya itu mudanya kok 30 tahun yang lalu, alias sudah yo bacanya jangan lihat kondisi, apalagi ini masjid adanya di pinggir jalan, banyak orang yang mampir. Lah orang mampir itu kan menyempatkan waktu. Lah kok mampir imam bacanya ngegresek lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali, sebaik-baik barisan-barisan jamaah laki-laki, awwaluha, itu yang awal alias yang paling depan. Cuman kadang untuk maju ke depan itu yo dorong-dorongan. Jumatan jamaah itu kalau datang duluan yang dicari, kalau enggak tiang dinding. Iya, apalagi tempatnya adem, ASEAN begini enak ya. Itu kalau disuruh isi soft itu sering saya kadang, biasanya kalau Jumatan belum dimulai itu kan MC udah naik dulu. Itu mohon para jamaah soft yang pertama diisi dulu. Yuk enggak diisi-isi. Coba kalau seandainya pengurus masjid ini soft pertama dikasih cepet, soft kedua gocap, soft ketiga 25, soft keempat 10, soft kelima goceng. Yakin itu yang depan penuh ya. Soft di awal itu khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baiknya soft barisan untuk jamaah laki-laki itu awwaluha, yang paling awal. Ada hadis lain tapi nggak tercatat dalam kitab ini. Seandainya orang itu tahu fadilahnya atau utamanya berada di shaf awal, maka orang akan seandainya diundi pun akan ikut undian. Seandainya datang sambil merangkak dorong-dorongan pun siap. Cuman karena kita nggak tahu ya wis, milihnya kalau nggak tiang yo dinding.
Kadang ngaji juga begitu. Suruh duduk yang di depan itu ya milihnya di belakang. Biar kalau ngantuk nggak kelihatan. Ya kalau di depan kan kelihatan. Iya, ya kalau jamaahnya banyak nih biasanya kan suruh ke depan itu berat, kecuali dikasih undian kayak gitu. Wa syarruha, dan seburuk-buruknya softnya laki-laki itu akhiruha, yang paling akhir. Apalagi mohon maaf, kalau berjamaah memisahkan diri dari barisan, sementara barisan depannya itu masih ada, itu jamaahnya bagi orang tersebut hukumnya makruh. Kalau di masjid yang segini insya Allah enggak. Ini sering terjadi itu kalau di masjid-masjid besar. Jamaah ini sopnya belum penuh, dia udah bikin belakangnya. Karena kan biasanya sopnya kan panjang. Untuk datang ke yang paling ujung kan jalan kaki repot, akhirnya dia langsung berdiri di sini. Dan itu dulu waktu Islamik sholatnya masih di atas. Itu kan sering, kadang itu imamnya sampai nungguin aja belum takbir-takbir. Pak, tolong soft yang di sono diisi dulu, yang sono diisi dulu, enggak diisi-isi. Yo, karena wah jauh. Kalau tempatnya cuma segini sih insya Allah. Yang sering bermasalah itu tadi. Padahal kalau orang berjamaah, ia memisahkan diri dari barisan, sementara barisan yang depannya masih ada kosong, sampai salam kok dia tetap sendirian, maka sholatnya makruh. Kalau sholat makruh, nilai jamaahnya gugur. Berarti kalau gugur ya sama aja dengan sholat sendirian. Terus lagi yang sering terjadi barengi imam. Makmum itu sebaiknya, sunnahnya, ya bukan sunnahnya, memang dia sebaiknya nunggu imam gerak sempurna baru makmum gerak. Ibu kalau lihat video sholat di Masjidil Haram itu kan imamnya ada backing vokal ya. Imamnya misalnya Sami Allahu liman hamidah, backing vokalnya baru Rabbana walakal hamd. Itu imam sudah bangun, udah sempurna, baru makmum bangun. Nanti begitu pas bangun dari berdiri i'tidal ke sujud, itu imamnya kadang baca takbirnya agak kenceng, Allahu Akbar. Nanti baru ada backing vokalnya yang Allahu Akbar. Itu maksudnya biar gak barengi imam. Orang sholat berjamaah itu gak kayak orang senam. Kalau orang senam kan bareng gerakan sama instrukturnya ya, Bajio, yang biasa senam ya. Pokoknya instrukturnya begini ikut begini, instrukturnya begini ikut begini, itu kan ya bareng kan. Tapi kalau sholat tunggu imamnya sempurna baru kita gerak. Contoh, ini imam, ini makmum, umpama ya pas sama-sama berdiri, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ini kan sempurna ruku, kita baru gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sempurna berdiri, kita baru Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bareng kan? Sami Allahu liman hamidah. Ini makmumnya kena hukum makruh. Kalau makruh, nilai berjamaahnya gugur. Sama aja dengan sholat sendirian. Itu kalau kita berjamaah. Makanya biar suara itu terdengar sampai ke belakang, pakai ini. Ibu-ibu biasanya kalau jamaah tarawih atau apa kan kebagiannya di luar, apa di dalam? Belakangnya. Lah ya, kalau imamnya masih muda suaranya kuat. Kalau imam kadang udah sepuh suaranya pelan. Lah kalau pelan kan ibu nggak kedengeran. Makanya teknologi ini memudahkan orang beribadah. Orang berjamaah bisa lebih sempurna dengan bantuan teknologi. Coba kalau orang lagi umroh sholat di Masjidil Haram, kalau nggak pakai ini kira-kira tahu nggak imamnya lagi ngapain?
Enggak kedengeran, wong kita nggak tahu imamnya itu sebelah mana ya nggak tahu. Lah kalau di Masjidil Haram kita bisa nebak imamnya pas di depan Ka'bah. Lah kalau yang di Masjid Nabawi kita nggak pernah tahu itu imamnya ada di sebelah mana. Wes pokoknya kedengeran suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Cuman kedengeran kita kan speaker yang di tiang-tiang itu aja. Ini namanya teknologi memudahkan orang beribadah. Tapi walaupun begitu masih ada. Saya pernah diceritai ada teman itu di mertuanya, tahu daerah Bogor atau daerah mana ya, yang nggak mau pakai ini loh. Nggak. Produk Yahudi. Padahal ini kan memudahkan ya. Itu di kampungnya memang nggak ada spek masjid itu nggak pakai ini loh. Iya. Lah iya kalau cuma sekampung tok ya. Nah, kalau coba di Masjidil Haram kok nggak pakai ini, nasib kita berjamaah kayak apa? Yus nggak tahu. Ya karena tadi bilangnya produknya Yahudi. Lah HP produk siapa ya? Sama Yahudi semua. Oh yang pinter-pinter ya kebetulan memang dia kok ya. Kadang kalau orang yang tidak mau mengikuti perkembangan, ini yang ada di dalam masjid ini loh, yang bikinan orang Islam yang mana? Ini loh, yang ada di dalam masjid. Ini kadang yang nyetak bukan orang Islam loh. Ibu mau kena yang ibu pakai, itu belum tentu yang nyetak orang Islam. Uang sejadah itu kadang tulisannya ya produk Cina. Nah itulah. Nah dalam hal ini khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Bagi saf laki-laki yang terbaik adalah di depan, yang terburuk adalah yang di belakang. Wa khairu sufufin nisa'i, dan sebaik-baiknya safnya wanita. Akhiruha, yang paling akhir, wa syarruha awwaluha, yang tidak baik adalah yang paling depan. Wah, begitu rebutan di belakang gitu. Bukan begitu. Begini loh. Karena untuk menghindari fitnah. Karena dikhawatirkan umpama sofnya kan cuma dipisah itu dong tuh. Pakai orden. Takutnya yang paling belakang laki-laki, yang paling depan perempuan nanti ada sesuatu. Timbulnya fitnah, makanya sampai Rasulullah itu menyampaikan seperti itu untuk menghindari timbulnya fitnah. Tapi kalau aman dari, kalau kita insya Allah aman ya, insya Allah ya, aman dari fitnah. Untuk menghindari fitnah, makanya perempuan di Saudi rata-rata disuruh pakai cadar, takut timbul fitnah. Di sini lihat paha aja biasa ya, biasa lihat di jalan ya biasa aja ya. Berarti orang kita imannya lebih kuat ya. Lebih kuat apa karena udah terbiasa? Insyaallah. Udah terbiasa. Mahalan paha ayam ya daripada ini. Paha ayam aja dibuntel rapi pakai bulunya ya. Habis itu dibuntel pakai tepung. Ya Allah. Itu kadang empaknya, bapaknya ya rajin ke masjid, tapi anaknya wallahu a'lam bishawab. Ya moga-moga ya kita doakan semoga yang muslim semoga dapat hidayah. Lah kalau yang non muslim urusan agamanya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufufa, aqimu luruskan, tegakkan as-sufufa, barisan-barisan. Sampai dibikin begini ini kan tujuannya biar lempeng, biar lurus, biar rapi. Saya itu waktu dulu pernah kerja di daerah Pondok Kopi. Itu ada satu masjid yang memang kerapiannya luar biasa. Sebelum qomat itu jamaah sudah berdiri. Nanti begitu qomat itu ada petugas yang ngelurusin barisan sambil tangannya begini. Kalau dia nggak lempeng ketabrak. Kita kalau udah sampai ujung sono imam baru takbir. Itu di Pondok Kopi dulu ada deket full taksi Bluebird kalau nggak salah, itu nggak jauh dari situ ada masjid, ada sekolahannya, itu rapi banget, masjidnya rapi.
Nah, itu dalam rangka ya mengamalkan hadis Rasulullah, aqimu as-sufuf. Aqimu itu artinya tegakkan, luruskan as-sufufa barisan. Wahadu bainal manakib. Wahadu rapatkan bainal manakib antara ini. Apa ini? Pundak. Pokoknya barisan yang rapat. Ini kadang yang bikin masalah orangnya kecil, sajadahnya gede. Ngabisin tempat ya. Ya kalau orangnya lebar nggak masalah. Orangnya kecil di tengah, sajadahnya lebar. Ada jamaah lain mau ikut gabung ke sajadahnya dia, nggak enak. Ya. Kalau nggak gabung di situ, renggangnya kejauhan. Aturan bisa jadi dua, ditempatin sendiri. Lah kalau yang orangnya mungkin lebarnya segini nggak masalah, ayo. Ufama. Lah iya, kadang kan ada kan orangnya kecil tapi bawa sajadahnya yang untuk imam. Lah kalau ini masih standar lah, masih standar kecil. Nah, saya di rumah itu dikasih orang oleh-oleh dari haji, itu sajadahnya lebar. Kalau dipakai sendirian ngabisin tempat, ya aturan cuma 2 orang. Ya itu memang itu mungkin disediakan untuk sholat di rumah atau untuk imam. Lah kalau dipakai berjamaah, apalagi tarawih hari pertama kan ya rebutan tempat ya. Lah kalau yang model begini ya apa namanya ya bahasa kasarnya mungkin tahu diri lah. Badan kita itu enggak lebar, bawa sajadahnya enggak usah yang lebar. Wong udah disediain karpet bagus begini kok ya. Biar ini loh, kalau Rasulullah itu merapikan barisan itu sampai seakan-akan ini pundak mepet ketemu dengan pundak, bukan kaki ketemu kaki. Ini kadang ada yang maksain injek kaki. Saya pernah Bu Ibu. Saya itu ada acara di Sukapura. Depan rumah sakit pekerja itu kan ada masjid ya. Masjid sholatnya di lantai 2. Begitu saya baru datang belum takbir, itu sebelah. Berarti saya sebelah sono, berarti sebelah ini saya. Itu saya belum takbir kakinya udah begini, set. Semuanya. Ya, yang sebelah, kakinya sebelah begini, yang saya gerak gini loh, mau mepetin kaki saya. Yo bagus niatnya bagus supaya barisan itu rapat rapi. Tapi yang disuruh melatihkan itu enggak satu orang nguber kaki saya. Yo saya tahu maksudnya dia baik, maksudnya dia itu biar saya ngerapat ke dia. Wong saya belum takbir kok saya masih mau matiin HP apa sing saya. Yo wis lah ya. Niatnya baik, saya tahu niatnya baik. Cuman kadang kalau ada orang yang berisi kan ada ya. Yo wis lah. Yang penting perintah Rasulullah itu wahadu bainal manakib. Rapetin. Kemudian wasuddu al-khalal, tutup. Wasuddu dan tutuplah al-khalal kalau ada yang apa lowong. Lowong Indonesianya apa? Lowong salah ya. Ini yang kadang bermasalah kalau kita ngajak anak kecil. Awal dia takbir sebelah kita ya. Begitu dapat setengah rakaat kabur. Ini kan jadinya longgar ya. Saya ini sering alami anak saya yang paling kecil itu kalau saya ke masjid ya ikut, disuruh ke belakang nggak mau, depan, cuma ntar dapat setengah rakaat kabur. Nah begitu kabur ini kan otomatis kosong. Lah terus gimana ini? Ini loh kosong yang ini loh. Umpama ibu dari sebelah sini. Awalnya ngajak cucu sebelah sini, lah begitu cucu ini kadang belum selesai sholat kan udah kabur kan, lah otomatis kan kosong bisa untuk satu orang. Ini diantepin apa diisi? Kalau ibu-ibu diantepin aja udah. balik lagi. Iya kadang ya itu memang. Kalau bisa, yang sebelahnya itu geser. Nah iya semuanya geser.
Yang belakang maju bisa, cuman berisiko lebih baik yang sono. Kalau belakang maju nggak tahu caranya, dia akan melangkah lebih dari 3 langkah. Melebihi 3 langkah dalam mazhab Syafi'i bisa dihukumi batal. Maka yang paling aman geser kan paling cuma selangkah kan kalau geser ke samping. Cuman repotnya kita kan ngeberatin sejadah kita ada di sono. Kalau kosong dibawa lagi ya kan setan. Ya wis pokoknya mau ada setan masuk apa-apa pokoknya perintahnya kalau ada yang kosong suruh ngisi. Itu saya pernah begituin malah diceletukin kok. Ya malah kebeneran Pak, setannya ikut sholat. Lah ya kalau diisi setan kan setannya berarti ikut sholat ya. Ya untung nggak kelihatan. Wis pokoknya perintah Rasul kalau ada yang kosong wasuddu al-khalal. Suddu itu artinya isi. Al-khalal kalau ada yang lowong atau kosong itu tadi. Pokoknya sekiranya cukup. Lah kalau nggak cukup ya jangan maksain. Ntar kalau duduk gencet-gencetan lagi. Walayinu bi aidi ikhwanikum. Layinu itu luwes. Bi aidi ikhwanikum dengan tangan saudara-saudara kalian. Maksudnya begini dulu. Kalau kita jamaah itu jangan ganggu orang takbirnya sampai yang sebelah kan tetap ganggu. Lah ya kalau sujud kadang tangannya begini. Kesikut. Yo ganggu saudara ikhwan itu kan saudara kita. Artinya layinu itu lentur itu hanya jangan ganggu. Jangan langsung, saya kan biasanya kalau takbir begini, ya kalau sebelah ada orang ya ganti begini apa gimana. Artinya ya keajaran Islam itu tidak kaku kayak begitu loh. Fleksibel, bahasa kerennya fleksibel. Layinu bi aidi ikhwanikum. Wes jangan kaku. Kaku itu apa ya? Kaku ya. Pokoknya kalau begini ya begini. Oh ya enggak. Lah kalau sholat sendirian mah monggo lah terserah. Kalau orang sendirian mah sholat bebas kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah kan perhatikan kanan kiri. Jangan takbir, keteplak. Sujud tangannya begini. Begitu tahiyat kakinya begini. Ya kecuali memang kakinya sakit ya monggo lah ya. Lah iya, kalau yang sehat ya kakinya begini biar enggak ganggu yang sononya. Ya kalau orang sakit mah mau nyelonjor kan ya terserah. Wala tadharu furjatis syaiton. Wah ya bener tadi itu. Wala tadharu dan jangan biarkan kekosongan itu diisi. Bukan kok setannya ikut sholat, bukan. Nah kok setan ikut sholat ya dunia selesai. Setannya udah tobat. Artinya begini loh. Ketika ada kekosongan itu memberi peluang gangguan semakin besar. Wong barisan rapet aja gangguan itu ada aja kok. Apalagi wong setan tambah dapat tempat. Jangan sampai kita memberi tempat. Maksudnya begitu loh. Wala tadharu furujatis syaiton. Jangan sampai kita memberi peluang atau tempat ke setan. Setan itu nggak usah diberi peluang, dia udah pinter nyari peluang. Malah diberi. Malah kata setan alhamdulillah kali ya. Terima kasih bro, gitu kali ya. Dikasih tempat. Waman wasola soffan, dan siapa yang wasola menyambungkan, merapatkan soffan barisan, wasolahullah maka Allah akan menyambungkan hati antar orang yang berjamaah itu. Waman qata'a, dan siapa yang memutus soffan barisan, qata'ahullah maka Allah akan memutus orang tersebut. Nah, orang kalau baris kok gak mau rapat itu memang ya ada sesuatu ya. Mungkin lagi gak atur, lagi marahan, makanya suruh mepet juga gak mau.
Ayo begitu loh umpama Bu, umpama. Biasanya yang betah musuhan itu laki atau perempuan? Kok begitu sih Bu Haji ya? Kebanyakan perempuan. Soalnya pakai rasa Pak Ustaz. Nah, iya, kalau laki kan pakai akal. Senggol dikit marah. Iya. Wong ya Allah. Kadang sesama anggota majelis gara-gara salah paham itu jadi musuhan berkepanjangan. Moga-moga nggak terjadi di sini. Loh, ini belum lama terjadi pas penutupan pengajian Ramadan. Kebetulan orang rumah saya yang cerita, Mas, tadi loh Mas, gara-gara plastik untuk ini loh mau bungkus makanan, itu antara pengurus dan jamaah sampai sindir-sindiran di status. Pertama bikin status jamaahnya, pengurus majelis taklim nggak peka. Ya Allah. Umpama kita mau jamaah, tinggal masih ada barisan kosong di ujung sono. Cuman yang di ujung sono itu kita tahu, ya si itu. Kira-kira kita ikut gabung ke sono apa balik pulang? Apa bikin sendiri di barisan di belakang? Cek aja Pak Ustaz gabung. Kalau itu bagus. Otomatis kalau udah nepet nanti kalau assalamualaikum ya. Nah iya kan budaya kita nih, walaupun itu dipersoalkan, setelah itu kan salaman ya. Mosok iya sih sama sebelahnya nggak salaman. Lah kalau salaman kan walaupun mulut nggak ngomong maafin, otomatis kalau salaman ya, walaupun mulut nggak ngomong maafin ya kan salaman. Itu salah satu tujuan jamaah itu kan itu. Biar yang kemarin-kemarin agak gondok-gondok dikit, kalau tadi ya Baji ya, langsung salaman. Budaya kita selesai doa biasanya kan sallallahu alaihi Muhammad salaman. Habis ini ngaji yo salaman. Itu ya untuk tadi itu maksudnya. Lah kalau dia sampai nggak mau gabung sono terus pindah sini. Nah, waman qata'a qata'ahullah. Waman qata'a saffan qata'ahullah. Orang yang nggak mau nyambung ke barisan maka makin dijauhin, ya makin musuhan makin jadi. Padahal satu jamaah, ya satu pengajian, ya satu RT, kalau perlu tinggalan malah sebelahan. Kelihatannya mau buka Pak Ustaz. Ntar kalau ditemu kucing baru tahu rasa. Begitu banyak Pak Ustaz. Iya, saya pernah dengar curhatan. Di rumah saya itu kan kalau sore kan ya sering jadi ladang curhat di teras. Gara-gara tetangga bangun rumah, namanya bangun otomatis lah yo apa ini bukan ini loh pasir adukan, otomatis lah ya kena tetangga loh ya. Nah, yang tetangga yang kena adukan bikin status bangun nggak tahu diri, masa semen pada nyepret di sini. Nah, yang lagi bangun karena merasa habis baca statusnya tetangga, gitu aja baper, bilang aja iri. Aduh, pihak sono cerita ke sini, pihak sono cerita ke sini, yang di sini ikut mumet. Ini gimana? Ya sono sama kita baik, sono sama kita baik. Disuruh ketemu susah, diajak jamaah bareng susah, diajak ngaji bareng. Kalau satu datang, satu enggak. Lah kalau dua-duanya datang kan enak. Selesai ngaji sallallahu alaihi Muhammad salaman, otomatis selesai. Lah ini kalau satu udah datang, udah sampai ke sono ngelihat sendalnya balik pulang. Aslinya orang yang memusuhi itu aslinya orang yang paling perhatian. Loh nyatanya statusnya tahu berarti kan perhatian. Ya kalau nggak perhatian mana tahu statusnya. Sendalnya sampai apal. Kok pulang Bu? Nggak jadi. Nah kenapa? Ada si itu. Kok tahu? Itu sendalnya. Ya Allah. Gara-gara rumah jadi ladang gosip, jadi pengalaman saya begitu-begitu. Nah, ini maksudnya orang berjamaah itu salah satunya kan untuk menguatkan
rasa silaturahmi persaudaraan. Ngaji begini nih loh, entah mungkin pahalanya kita pinter itu wallahu a'lam lah ya, tapi paling tidak silaturahmi, bahasa kita bahasa Indonesianya silaturahmi, yang kemarin dari penutupan sampai sekarang kan ketemu baru ini ya kalau Bu Haji bareng di rumah ya ketemu lah, kalau enggak kan ya ketemu baru ini kan, paling tidak tahu kabar, oh sehat. Orang kalau ditanya ketemu kabar sehat, sehat, itu kan otomatis mendoakan. Itulah nilai positifnya. Lah kalau ditanya ngaji tahun-tahunan nggak pinter-pinter, ya udah amat. Kalau pinter mau untuk saya telat. Ya paling tidak nilai silaturahmi, ngilangin rasa memusuhi dan lain sebagainya. Lah orang berjamaah itu salah satu tujuannya yuk ke sana biar ngilang rasa saling memusuhi, barisan sampai disuruh rapet itu tadi paling tidak kalau assalamualaikum ya habis itu ya, paling enggak kan ini kan kalau mepet sebelahan kan ayo maksudnya ke sono arahnya salah satunya. Termasuk makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab kitab ini at-tarhibu fis shaff al-awwal fi iqamatis sufuf, yaitu tentang bagaimana mengatur barisan agar hati kita ini dalam doa Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan, rapikan, rapatkan hati antar kita ini. Wong sesama muslim kok yo musuhan, apalagi kita itu ada musuhan tahunan. Bukan, kalau hari-hari ini rukun, ntar kalau menjelang 5 tahun gara-gara pilihannya beda jadi musuhan. Ini di kampung saya di Bojo. Kemarin gara-gara pilihan BPD itu kalau di sini LMK apa sih? LMK musuhan. Sebentar lagi pilihan lurah ntar bulan September musuhan lagi. Wes. Wes wallahu a'lam lah ya. Moga-moga dengan wasilah hadir berkumpul di majelis taklim, kita yang punya salah, punya keliru saling memaafkan. Walaupun mulut ini enggak mengucap maafin ya, tapi ketika bubaran kok salaman, datang tadi salaman, insya Allah itu sebagai simbol saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab.